Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan pada video kali ini. Kami akan mempresentasikan proyek aljabar linear dengan berjudul aplikasi model ruang vektor dan matriks untuk mendeteksi adanya plagiarisme. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 2E Prodi Informatika yang beranggotakan 3 orang yaitu Fahmi Al-Asyari, lalu Nadia Nur Afifah, dan saya Nazma Fisyarina. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan teknologi informasi sangatlah pesat. Orang akan mudah memperoleh beragam jenis informasi. Namun seiring perkembangannya, banyak yang menyalahgunakan kemudahan dalam pencarian informasi tersebut. Salah satunya adalah tindakan plagiarisme. Plagiarisme adalah salah satu tindakan penyalahgunaan, pencurian, atau pernyataan sebagai milik sendiri sebagai sebuah ide, pikiran, tulisan, atau ciptaan yang sebenarnya milik orang lain. Plagiarisme termasuk tindakan kriminal yang meniru hak cipta orang lain. Pendekatan ini menggunakan pemanfaatan konsep aljabar linear yang serupa dengan prinsip kerja mesin pencarian, yaitu ruang vektor dan matriks. Metode yang digunakan salah satunya adalah model ruang vektor atau vector space model. Cara kerjanya dengan mengimplementasikan dokumen sebagai matriks, dan kesamaan antara dua dokumen dan dua matriks ini dinyatakan dalam sudut antara dua vektor. Pertama, mencari frekuensi kemunculan kata pada dokumen, kemudian menghitung kesamaannya dengan dokumen yang dibandingkan dengan metode constraint similarity. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia. Lanjut, di sini ada dasar vektor. Dasar vektor adalah objek geometri yang memiliki besaran dan arah. Setiap vektor dapat dinyatakan secara geometris sebagai segmen garis berarah pada bidang atau ruang. Vektor jika dilambangkan dengan panah. Dasar vektor proporsional dengan panjang panah dan arahnya bertepatan dengan arah panah. Vektor dapat melambangkan perpindahan dari titik A ke B. Vektor sering ditandai sebagai AB, sedangkan unsur vektor tersebut ditulis berurutan atau seperti matriks satu kolom atau memakai notasi vektor satuan IJK. Next. Panjang sebuah vektor dalam ruang Euklidian 3 dimensi dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi panjang A sama dengan A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 ditambah A3 pangkat 2 yang merupakan konsekuensi dari teorema Pythagoras karena vektor dasar E1, E2, E3 merupakan vektor satuan ortogonal. Sebuah vektor yang memiliki panjang satu satuan disebut vektor satuan unit vektor atau unit vektor. Biasanya vektor satuan digunakan untuk mendefinisikan arah. Untuk membentuk vektor satuan, bagilah vektor tersebut dengan panjang vektor tersebut seperti yang ada di slide. Sedangkan vektor 0 atau null vektor adalah suatu vektor yang panjangnya 0. Operasi vektor. Vektor pun dapat dikenakan operasi aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sebagai contoh vektor, yaitu A sama dengan A1I plus A2J plus A3K, dan B sama dengan B1I plus B2J plus B3K. Hasil dari A ditambah B adalah A plus B sama dengan A1 plus B1I plus A2 plus B2J plus A3 plus B3K. Pengurangan vektor juga berlaku dengan cara mengganti tanda plus menjadi tanda min. Next. Perkalian vektor hanya dapat dilakukan jika kedua vektor berada pada ruang yang sama, terdiri dari hasil kali titik atau bisa disebut dot product. Hasil kali titik akan menghasilkan besaran skalar. Misal A dan B berada pada vektor ruang yang sama, maka hasil kali titiknya didefinisikan A kali B sama dengan A B cos A, di mana A dan B masing-masing merupakan panjang vektor A dan vektor B.
dan A adalah sudut yang dibentuk antara dua vektor tersebut, yaitu perkalian langsung. Perkalian ini bersifat komutatif. Ini ada contohnya, vektor AB sama dengan dalam kurung AXI plus AYZ plus AZK dalam kurung BXI plus BYJ plus BZK sama dengan I dalam kurung AXBX I plus I dalam kurung AXBY J plus I dalam kurung AXBZK plus J dalam kurung AYBX I plus J dalam kurung AYBY J plus J dalam kurung AYBZK plus K dalam kurung AZBX I plus K dalam kurung AZBYJ plus K dalam kurung AZBZK. Itu hasil kali silang atau bisa disebut cross product. Hasil kali silang merupakan perkalian antara dua vektor yang menghasilkan suatu vektor baru, yaitu A kali B sama dengan A B sin tetan. Selanjutnya ada ruang vektor. Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan, yaitu dinamakan skalar. Contoh ruang vektor adalah vektor Euclides yang sering digunakan untuk melambangkan besaran fisika seperti gaya. Vektor-vektor yang berada di ruang Rn dikenal sebagai vektor Euclides, sedangkan ruang vektornya disebut ruang N Euclides. Model ruang vektor merupakan teknik dasar dalam perolehan informasi yang dapat digunakan untuk penelitian relevansi dokumen terhadap kata kunci pencarian atau query. Pada mesin pencarian, klasifikasi dokumen, sistem temu balik informasi atau information retrieval system, dan lain-lain. Nggak kayak gini, ini aja rumusannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia. Selanjutnya ada subruang vektor. Himpunan W dari sebuah ruang vektor V dinamakan subruang V. Jika W itu sendiri adalah ruang vektor yang tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Dengan demikian, syarat agar W dikatakan sebagai subruang V adalah: yang pertama, W tidak sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, W adalah himpunan bagian dari V. Yang ketiga, jika U dan V berada pada W, maka U plus V juga berada pada W. Yang keempat, jika U berada di W, maka KU juga berada di W, di mana K adalah suatu skalar real. Plagiarisme. Menurut KBBI, plagiat adalah pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya. Orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat dan sebagainya sendiri. Contoh yang dianggap plagiarisme itu menggunakan tulisan orang lain secara mentah tanpa memberikan tanda jelas, misalnya dengan menggunakan tanda kutip atau blok alinea yang berbeda, bahwa teks tersebut diambil persis dari tulisan lain. Yang kedua, mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumbernya. Next. Selanjutnya ada cosine similarity. Cosine similarity digunakan untuk mengukur kesamaan antara dua buah vektor. Cosine similarity merupakan hasil kosinus dari sudut di antara kedua vektor dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu sim atau similarity di mana Q atau query dokumen dan D1 yaitu dokumen uji sama dengan cos theta sama dengan Q dikali D per panjang Q per panjang D sama dengan sigma N dari I sama dengan 1 Q1 dikali D1 per akar sigma N dari I sama dengan 1 Q1 pangkat 2 dikali akar sigma N
I sama dengan 1, D1 pangkat 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu pembahasan. Di sini salah satu penerapan konsep aljabar linear dan vektor adalah model ruang vektor. Model ruang vektor ini awalnya diaplikasikan pada sistem temu balik informasi atau information retrieval system. Dalam hal ini, dokumen akan dikonversi dahulu menjadi vektor berukuran n kali 1, di mana n adalah banyaknya kata berbeda yang ada dalam dokumen sebagai kamus kata atau vocabulary atau indeks kata yang bisa disebut juga term index. Kata-kata tersebut akan membentuk ruang vektor berdimensi n setiap dokumen maupun query menyatakan sebagai vektor W, jadi ada W1, W2, W3, dan W seterusnya di dalam Fn. Nilai WI ini menyatakan jumlah kemunculan setiap kata I di dalam query atau dokumen. Nah, berikut adalah contoh representasi dokumen sebagai vektor. Ada kalimat, aku cinta Karawang dan aku adalah mahasiswa Universitas Karawang yang cinta teknologi. Nah, dari kalimat itu akan terdapat kata-kata yang sama. Nah, dari kata tersebut secara matematis, I-nya sama dengan 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, dari mana angka tersebut? Dari kalimat yang tadi, nah itu ada kata yang sama, yang frekuensi itu ada kata aku yang memiliki 2 frekuensi, ada kata cinta yang memiliki 2 frekuensi, Karawang 2, dan mahasiswa 1, Universitas Singapura 1, Singapura Bangsa 1, teknologi 1. Dan yang terakhir, kata yang ini memiliki 1 frekuensi. Banyaknya kata berbeda ada 9, artinya representasi kalimat judul sebagai vektor. Misal, dia dengan ukuran 9 kali 1 merupakan subruang di R9. Lalu kita memerlukan dokumen uji di sini. Kita akan menghitung sudut antara dua dokumen. Ukuran vektor haruslah sama. Pengukuran sudut antara dua buah dokumen diidentikan dengan pengukuran sudut antara dua buah vektor, yaitu dengan rumus cos theta sama dengan D kali D Q kali D per Q D, di mana theta adalah sudut yang diapit oleh kedua vektor, lalu Q kali D adalah hasil perkalian titik dari vektor Q dan vektor D yang didefinisikan sebagai Q kali D sama dengan Q D1 plus Q 2 D2 plus sampai dengan Qn dan Dn. Q dan D masing-masing adalah panjang Euclidean atau norm dari vektor Q dan D. Panjang Euclidean atau norm diperoleh dari akar penjumlahan kuadrat elemen-elemen vektor tersebut, yaitu D sama dengan akar A pangkat 2 plus B pangkat 2. Next. Lalu kita misalkan ada dua buah dokumen uji untuk dibandingkan kesamaannya dengan dokumen utama. Untuk saat ini dibatasi kedua dokumen uji harus mempresentasikan vektor yang ukurannya sama, yaitu D1 sama dengan 1, 2, 5, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Lalu ada D2 sama dengan 0, 5, 3, 2, 0, 0, 1, 1, 5. Yang D1 sama dengan 1, 2, 5, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Artinya dalam dokumen pertama terdapat kata aku sebanyak 1 buah, 2 buah kata cinta, lalu 5 buah kata Karawang, dan seterusnya. Begitu juga dengan dokumen kedua, tidak ada kata aku, ada 5 buah kata cinta, dan seterusnya. Kemudian, dugaan plagiarisme dilihat dari besar sudut theta, yaitu sudut antara
sudut antara dokumen yang ingin dicek dengan dokumen uji. Jika cos theta sama dengan 1, berarti theta sama dengan 0. Vektor Q dan D berhimpit, yang berarti dokumen D sama dengan dokumen Q, atau dengan kata lain, menjiplak. Jika sudut yang dibentuk semakin kecil, maka mengindikasikan telah terjadi plagiarisme. Walaupun begitu, tetap dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut setelah pendugaan ini. Selanjutnya yaitu pada contoh di atas, yaitu Q dikali D1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 5 ditambah 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 kali 3 ditambah 2 kali 2 ditambah 1 kali 1 sama dengan 30. Nah, untuk Q dikali D2-nya sama dengan 2 dikali 0 ditambah 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 3 ditambah 1 kali 2 ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 kali 5 sama dengan 26. Panjang Q sama dengan akar 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 yang hasilnya sama dengan akar 21. Untuk panjang D1 sama dengan akar 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 yang hasilnya sama dengan akar 58. Untuk D2-nya, akar 0 kuadrat ditambah 5 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan akar 65. Terus yang kayak tadi dijelasin sebelumnya, yaitu rumusnya similarity sama dengan Q D1 sama dengan cos theta 1 dikali Q dikali D1 per panjang Q dikali panjang D1 sama dengan, karena Q-nya tadi dikali D1 hasilnya 30 per panjang Q-nya kan tadi akar 21 dikali akar 58 sama dengan 30 per akar 1218 sama dengan 0,8596. Untuk theta satunya sama dengan 30 kali 7283 derajat. Dari dua hasil di atas, dokumen query memiliki beda sudut yang dibentuk dengan dokumen 1 sebesar 30 dikali 7283 derajat. Sedangkan dengan dokumen 2 memiliki beda sudut 45,2728 derajat. Jika sudut yang dibentuk antar subruang memiliki nilai yang kecil, jika sudut yang dibentuk antar subruang memiliki nilai yang kecil, berarti kedua dokumen memiliki kemiripan yang tinggi, karena nilai sudut yang terbentuk antara dokumen query dan dokumen pertama lebih kecil daripada sudut antara dokumen query dengan dokumen kedua. Maka dapat dikatakan dokumen query ini lebih mirip dengan dokumen pertama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Jadi hasil dan kesimpulan dari aplikasi model ruang vektor dan matriks untuk mendeteksi adanya plagiarisme yaitu bahwa konsep aljabar barunya dapat digunakan sebagai dasar untuk pencocokan dua dokumen. Pencocokan ini diaplikasikan pada sistem pembalik informasi dan juga dapat digunakan untuk melakukan pengecekan awal untuk plagiarisme. Pengecekan ditinjau dari jumlah data yang direpresentasikan sebagai subruang IRM. Nantinya vektor ini akan diukur sudutnya dengan dokumen uji. Apabila sudutnya kurang dari sudut batas, maka pasangan dokumen diduga plagiarisme. Jika sudut
yang dibentuk sama dengan 0, maka kedua dokumen dikatakan sama. Selanjutnya, jika sudut sama dengan pi per 2 atau 90 derajat, maka dua dokumen dikatakan berbeda, tetapi itu belum dikatakan pasti. Next. Masih banyak faktor lain yang tidak diperhitungkan. Selain yang di atas, masih banyak hal yang seharusnya diperhitungkan atau bahkan harus dibuang, tetapi masih diperhitungkan. Seperti contohnya, kita harus menggunakan stopwatch, yaitu kata-kata yang tidak deskriptif yang dapat dibuang seperti kata dan kata yang juga kata-kata lainnya juga teknik skimming, yaitu teknik yang dilakukan pada perolehan informasi untuk menghilangkan variasi morfologi atau dengan kata lain buang imbuhan. Selain itu, untuk memastikan terjadinya tindak plagiarisme, kita juga harus melakukan uji empiris berupa pemeriksaan manual. Diharapkan ke depannya pemodelan ini akan bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik. Lebih efisien, lebih akurat dari yang sudah ada. Oke, dengan ini presentasi dari kelompok 7 Project Aljabar Linear kelas 2E Informatika kami tutup. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.